Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami di sini dari kelompok satu mata kuliah teori peluang akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu mengenai simulasi distribusi binomial melalui eksperimen penarikan kartu merah dari set kartu UNO. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya, Ika Widanur Agustin dengan NIM 2311111001. Kemudian ada Indi Aurelia Azahra dengan NIM 2311111020. Kemudian ada Dilta Fajausa dengan NIM 2311110048. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Indi Aurelia. Baik, untuk pendahuluan, latar belakang kami yaitu distribusi binomial merupakan salah satu distribusi probabilitas diskrit yang fundamental dalam teori peluang. Distribusi ini menggambarkan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan independen yang masing-masing memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Penelitian oleh Supratman, Fuad, dan Wijayanti pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kemampuan berpikir probabilistik berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan distribusi binomial. Hal ini menekankan perlunya pendekatan pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan konseptual, guna memperkuat pemahaman terhadap konsep probabilitas. Pendekatan berbasis aktivitas dan simulasi nyata menjadi sangat relevan dalam hal ini. Salah satu contohnya adalah eksperimen sederhana menggunakan kartu UNO, di mana penarikan kartu merah disimulasikan sebagai percobaan Bernoulli. Setiap penarikan kartu diperlakukan sebagai peristiwa independen dengan dua kemungkinan hasil, yaitu merah sukses atau bukan merah yang gagal. Dengan jumlah penarikan tetap dan probabilitas konstan, eksperimen ini memenuhi karakteristik distribusi binomial. Tujuan eksperimen ini yaitu eksperimen ini diharapkan dapat mengaplikasikan rumus probabilitas binomial untuk menghitung peluang teoritis, membandingkan hasil eksperimen dengan nilai-nilai yang diperoleh secara teoritis, dan meningkatkan pemahaman terhadap konsep peluang diskrit melalui pendekatan konseptual. Manfaat penulisan kami sebagai sarana pembelajaran konseptual untuk memahami distribusi binomial secara lebih aplikatif, memberikan pemahaman tentang penerapan distribusi binomial dalam konteks permainan sederhana seperti UNO, dan mendorong pendekatan pembelajaran berbasis eksperimen yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi peluang. Untuk landasan teori, distribusi binomial adalah salah satu jenis distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan dari sejumlah percobaan independen yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Setiap percobaan dilakukan dengan probabilitas keberhasilan tetap sebesar P dan probabilitas kegagalan sebesar 1 min P. Secara matematis, probabilitas dari X keberhasilan dalam N kali percobaan dirumuskan sebagai berikut. Distribusi binomial memenuhi beberapa asumsi penting, yaitu 1. Setiap percobaan bersifat independen. 2. Hanya terdapat dua hasil, yaitu sukses dan gagal. 3. Probabilitas sukses tetap pada setiap percobaan. Dan 4. Jumlah percobaan N tetap dan diketahui. Untuk nilai harapan atau min sendiri, nilai ini menyatakan rata-rata jumlah keberhasilan yang diharapkan dari N percobaan. Jika P adalah probabilitas sukses, maka EX adalah nilai tengah teoritis dari distribusi. Untuk variansi, variansi mengukur seberapa besar penyimpanan nilai-nilai X dari nilai rata-ratanya. Nilai ini berguna untuk memahami fluktuasi atau keragaman data hasil percobaan. Selanjutnya ada metodologi eksperimen. Ini terbagi dalam yang pertama ada desain eksperimen. Percobaan ini dilakukan dengan menarik satu kartu dari set kartu UNO yang terdiri dari 4 warna utama, merah, kuning, hijau, dan biru. Untuk memastikan probabilitas yang seimbang dan memudahkan analisis, digunakan total 40 kartu
yang terdiri dari 10 kartu merah, 10 kartu biru, 10 kartu hijau, dan 10 kartu kuning. Tujuan utama dari eksperimen ini adalah menghitung jumlah kartu merah yang berhasil ditarik dari total 20 percobaan dengan asumsi setiap penarikan bersifat acak dan independen karena dilakukan dengan pengembalian kartu atau with replacement. Selanjutnya ada definisi eksperimen. Yang pertama, objek yang diamati adalah hasil dari penarikan satu kartu secara acak dari set kartu Uno. Unit percobaannya, 1 kali penarikan dan pengembalian kartu. Jumlah percobaan, 20 kali penarikan kartu per satu set eksperimen. Respon yang diamati, apakah kartu yang ditarik berwarna merah atau tidak. Jika merah, hasilnya adalah sukses dan diberi nilai 1. Namun jika bukan merah, hasilnya adalah gagal dan diberi nilai 0. Selanjutnya, peubah acak eksperimen. Peubah acak dalam eksperimen ini adalah X atau variabel yang banyaknya kartu merah yang berhasil ditarik dalam 20 kali penarikan acak. Karakteristik peubah acak X yang pertama bersifat diskrit bernilai 0 hingga 20 dan mengikuti distribusi binomial karena tiap percobaan menghasilkan dua hasil yang saling eksklusif. Sukses kartu merah dan gagal kartu warna lain. Probabilitas sukses konstan dengan P 0,25 dan percobaan saling bebas karena kartu dikembalikan dan dikocok ulang sebelum penarikan berikutnya. Distribusi probabilitas dari pembaca X dapat dirumuskan sebagai yang terlihat di layar. Dengan nilai X sendiri 0, 1, 2, hingga N. Selanjutnya, ada perhitungan min dan variansi. Parameter-parameter dari distribusi binomial yang digunakan dalam eksperimen ini adalah yang pertama N atau jumlah percobaan sebanyak 20. Jumlah total percobaan independen yang dilakukan yaitu penarikan kartu sebanyak 20 kali. Lalu ada probabilitas sukses sebanyak 0,25. Peluang munculnya kartu merah dalam satu kali penarikan berdasarkan proporsi kartu merah terhadap total kartu dengan rumus P sama dengan jumlah kartu merah dibagi dengan jumlah total kartu sehingga didapati 0,25. Q atau probabilitas gagal di mana 1 dikurangi P sama dengan 0,75, peluang munculnya kartu warna selain merah. Kemudian ada nilai min atau nilai harapan dengan besar 5, kemudian ada variansi yaitu 3,75 dan terakhir standar deviasi dengan nilai 1,936. Selanjutnya ada langkah-langkah eksperimen. Yang pertama, menyiapkan kartu set Uno yang terdiri atas 40 kartu yang dibagi merata ke dalam 4 warna, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Masing-masing warna terdiri dari 10 kartu, sehingga proporsi kartu merah dalam satu set adalah 10 dari 40 kartu atau 0,25. 2. Kocok seluruh kartu secara acak agar tidak terdapat pola tertentu yang dapat memengaruhi hasil eksperimen. Pengacakan ini bertujuan menjaga independensi antar percobaan. Lalu melakukan penarikan satu kartu dari tumpukan secara acak tanpa melihat warna atau posisi kartu sebelumnya. Kemudian, amati warna kartu yang berhasil ditarik. Jika kartu berwarna merah, maka hasil percobaan dicatat sebagai sukses. Jika berwarna biru, kuning, atau hijau, maka dicatat sebagai gagal. Setelah warna kartu dicatat, kembalikan kartu tersebut ke dalam tumpukan dan kocok kembali semua kartu sebelum melakukan penarikan berikutnya. Prosedur ini dilakukan untuk menjaga konsistensi peluang dan independensi antar percobaan. Langkah yang keenam, ulangi proses penarikan kartu sebanyak 20 kali. Setiap percobaan dianggap independen dengan peluang keberhasilan tetap pada setiap penarikan yaitu 0,25 untuk kartu merah. Terakhir, catat hasil dari setiap percobaan ke dalam tabel yang berisi informasi nomor percobaan, warna kartu yang ditarik, dan hasil pengamatan, sukses atau gagal. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Di sini ada data hasil eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan menarik satu kartu dari set Uno yang terdiri dari 40 kartu, 10 merah, 10 biru, 10 hijau, dan 10 kuning. Setiap kartu dikembalikan dan dikocok kembali setelah ditarik agar percobaan tetap independen. Penarikan dilakukan sebanyak 20 kali. Di sini terlihat bahwa hasil dari eksperimen kami dalam 20 kali percobaan didapatkan dengan total sukses yaitu ada 9 kali dan juga gagalnya itu ada 11 kali. Di mana di sini 1 disimbolkan sebagai sukses dan 0 disimbolkan sebagai gagal.
Kemudian selanjutnya yaitu ada perhitungan probabilitas. Percobaan ini menggunakan distribusi binomial karena setiap penarikan kartu merupakan percobaan independen dengan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses mendapatkan kartu merah dan atau gagal mendapatkan kartu warna lain. Di sini diketahui bahwa N adalah jumlah penarikan, itu sebanyak 20, kemudian P yaitu 10/40, itu 0,25, yaitu probabilitas menarik kartu merah dalam satu penarikan. Kemudian X-nya sendiri yaitu kita mendapatkan kartu merah sebanyak 9, maka itu menjadi nilai X. Untuk perhitungannya yaitu dapat dilihat di dalam layar. Untuk P-nya itu sendiri adalah 0,25 dan juga untuk 1 min P ini berarti 1 min 0,25 yaitu ada 0,75. Di mana 9 ini untuk sukses dan 11 ini untuk gagal. Dilakukan perhitungan hingga mencapai hasil yaitu didapatkan P dengan X sama dengan 9 itu adalah 0,027. Jadi probabilitas mendapatkan tepat 9 kartu merah dalam 20 penarikan adalah sekitar 0,027 atau 2,70%. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Hasil percobaan menunjukkan terdapat 9 keberhasilan penarikan kartu merah dari 20 percobaan. Nilai ini memiliki selisih sebesar 4 poin di atas nilai harapan yang secara statistik terletak sedikit di luar rentang 2 standar deviasi dari rata-rata. Di mana di sini untuk standar deviasinya yaitu untuk EX plus minus 2 kali standar deviasi itu sama dengan 5 plus minus 2 dikali 1,936, ini didapatkan nilai rentang yaitu 1,128 hingga 8,875. Keberhasilan sebanyak 9 kejadian berada di luar batas atas rentang tersebut, di mana ini melebihi dari 8,87. Namun masih dalam kemungkinan distribusi binomial. Probabilitas teoritis untuk memperoleh tepat 9 keberhasilan dihitung sebagai berikut. Untuk peluang X sama dengan 9 itu didapatkan 0,027 atau 2,7%. Artinya terdapat kemungkinan sebesar 2,7% untuk memperoleh hasil seperti itu, yang secara statistik dikategorikan sebagai kejadian langka, namun tidak mustahil. Penyimpangan hasil empiris dari nilai harapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, yaitu jumlah percobaan yang relatif kecil, yaitu N sama dengan 20, menyebabkan hasil masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi acak. Kedua, kemungkinan bias dan dalam pengocokan atau penarikan manual kartu juga dapat memengaruhi probabilitas hasil. Ketiga, variasi alami dari proses acak memang memungkinkan terjadinya hasil ekstrim meskipun probabilitasnya kecil. Meskipun terdapat penyimpangan dari rata-rata teoritis, hasil percobaan tetap berada dalam batas-batas yang dapat dijelaskan oleh teori distribusi binomial. Seluruh asumsi dasar distribusi binomial telah terpenuhi dalam eksperimen ini, yaitu yang pertama percobaan bersifat independen karena dilakukan dengan pengembalian, kemudian hanya terdapat dua kemungkinan hasil pada setiap percobaan, yakni sukses jika mendapat kartu merah dan juga gagal jika mendapat kartu selain merah. Kemudian probabilitas keberhasilan tetap pada setiap percobaan, yaitu dengan P sama dengan 0,25. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil eksperimen penarikan kartu merah secara acak dari satu set kartu UNO yang telah disesuaikan, diperoleh data empiris yang menunjukkan 9 keberhasilan dari total 20 percobaan. Eksperimen ini memenuhi syarat-syarat distribusi binomial, yaitu terdapat dua kemungkinan hasil pada setiap percobaan, sukses atau gagal, jumlah percobaan tetap N sama dengan 20, probabilitas keberhasilan konstan P sama dengan 0,25, serta percobaan dilakukan secara independen. Meskipun jumlah keberhasilan empiris lebih tinggi dari nilai harapan teoritis, EX sama dengan 5, hasil tersebut masih berada dalam rentang kemungkinan distribusi binomial dan mencerminkan variasi alami yang dapat terjadi dalam simulasi acak. Perhitungan variansi teoritis sebesar 3,75 mendukung bahwa fluktuasi hasil seperti ini masih dalam batas wajar secara statistik.
Dengan demikian, eksperimen ini memberikan validasi bahwa distribusi binomial dapat direpresentasikan secara nyata melalui simulasi sederhana berbasis permainan. Agar hasil eksperimen yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi, disarankan untuk menambah jumlah percobaan dan melakukan pengulangan eksperimen dalam beberapa siklus agar distribusi empiris yang terbentuk semakin mendekati distribusi binomial secara teoritis. Proses pengacakan juga perlu dilakukan secara konsisten dan menggunakan metode yang lebih terstandarisasi. Selain itu, untuk menguatkan kesesuaian hasil dengan distribusi binomial, sebaiknya dilakukan pengujian statistik tambahan. Eksperimen juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menerapkan variasi nilai parameter seperti probabilitas keberhasilan atau jumlah percobaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai karakteristik distribusi binomial dalam konteks simulasi nyata. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada lampiran. Lampiran ini berisi bukti dalam kami melakukan eksperimen yaitu penarikan kartu UNO. Di sini dapat dilihat untuk proses eksperimen yang telah kami lakukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.